Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Dwi Jayanti, NPM 22130 22049. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan materi yang berjudul sistem pencernaan. Adapun pengertian dari proses pencernaan manusia secara umum itu proses pencernaan terdiri atas dua jenis, yaitu proses pencernaan mekanis dan kimiawi. Proses pencernaan mekanis itu merupakan proses yang dilakukan dengan gerakan-gerakan seperti mengunyah, menelan, memompa, menghancurkan, dan meremas makanan. Pencernaan mekanis ini bertujuan untuk mengubah ukuran makanan yang besar menjadi lebih kecil. Sedangkan proses pencernaan kimiawi itu merupakan proses pencernaan makanan yang melibatkan enzim. Pencernaan kimiawi ini bertujuan untuk mengubah partikel makanan yang kecil menjadi bentuk yang siap diserap oleh tubuh. Adapun organ pencernaan manusia itu yang pertama ada mulut. Proses pencernaan pada mulut ini dimulai di dalam mulut. Tempat terjadinya pencernaan mekanis dan kimiawi. Mulut berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi lebih halus agar mudah dicerna. Kemudian yang kedua itu ada kerongkongan. Kerongkongan sering disebut esofagus, yang merupakan saluran yang menghubungkan mulut dengan lambung. Saluran ini merupakan jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju proses pencernaan selanjutnya di dalam lambung. Yang ketiga itu ada lambung. Lambung memiliki 3 fungsi utama dalam sistem pencernaan manusia, yaitu yang pertama menyimpan makanan dan cairan yang tertelan. Yang kedua itu mencampur makanan dan cairan pencernaan yang diproduksinya. Dan yang ketiga itu perlahan-lahan mengosongkan isinya ke dalam usus kecil. Selanjutnya yang keempat itu ada hati, pankreas, dan empedu. Hati sendiri ini merupakan organ pelengkap dalam sistem pencernaan, karena akan membentuk cairan empedu yang diperlukan dalam proses pencernaan. Khususnya itu proses pencernaan lemak. Empedu tersebut lalu akan ditampung di kantung empedu sebelum digunakan di usus halus. Yang kelima itu ada usus halus. Usus halus adalah saluran kecil selebar 2,5 cm dengan panjang sekitar 10 cm. Usus halus ini terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama ada duodenum atau usus 12 jari, yang kedua adalah ada jejunum atau usus kosong, dan yang ketiga itu ada ileum atau usus penyerapan. Yang keenam itu usus besar. Usus besar sendiri ini membentuk huruf U. Terbalik di sekitar usus halus yang berlipat-lipat. Saluran ini dimulai dari sisi kanan bawah tubuh dan berakhir di sisi kiri bawah. Panjang usus besar sekitar 5-6 cm dan terdiri dari 3 bagian, yaitu sekun, kolon, dan rektum. Yang ketujuh itu ada rektum dan anus. Sisi usus besar yang telah menjadi feses kemudian disalurkan ke arah rektum. Rektum adalah bagian akhir dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penampungan feses sementara sebelum dikeluarkan dari tubuh. Dan yang terakhir itu ada anus. Anus sendiri merupakan bagian yang paling kecil dari saluran pencernaan manusia, yang berbatasan langsung dengan lingkungan luar. Fungsi anus tak lain adalah sebagai tempat keluarnya feses. Otot-otot yang biasanya berkontraksi di bawah kendali untuk mengatur pengeluaran feses. Adapun contoh gangguan sistem pencernaan itu yang pertama ada sariawan, diare, gastritis, dan yang terakhir itu ada sirosis hati. Sekian penyampaian materi dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.